Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esa Putra. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa di bidang teknologi, yaitu etika penggunaan computing resource dalam eksperimen cloud, Docker, HPC, dan GPU pool di lingkungan kampus. Presentasi ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama itu pendahuluan, mencakup latar belakang rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua itu tinjauan pustaka tentang etika profesi, regulasi teknologi, dan teori etika. Yang ketiga, analisis dan rekomendasi melalui 4 kasus nyata dan analisis dampaknya. Yang keempat, penutup berisi kesimpulan dan saran. Mari kita mulai dari bab 1. Coba bayangkan 3 hal ini. Pertama, kampus kita punya fasilitas cloud, Docker, HPC, CPU pool, server, bandwidth, semua ini resource bersama untuk pembelajaran. Kedua, potensinya luar biasa. Eksperimen coding, simulasi, deployment, pelatihan AI, riset, semua bisa dilakukan langsung. Tapi, masalah itu sebenarnya muncul. Crypto mining diam-diam di GPU pool. Brute force di jaringan kampus, hosting pribadi di server akademik, burst bandwidth, dan ketidakadilan akses. Lanjut, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, prinsip etika profesi apa yang relevan dengan penggunaan computing resource? Yang kedua, pelanggaran apa saja yang mungkin terjadi? Yang ketiga, apa dampak hukum, sosial, akademik, dan teknis dari pelanggaran tersebut? Dan tujuannya, mengidentifikasi prinsip etika profesi. Yang kedua, menganalisis bentuk penyalahgunaan. Yang ketiga, menjelaskan dampak pelanggaran. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi etis. Lanjut, untuk menganalisis kasus-kasus ini, saya menggunakan 4 kerangka. Yang pertama, SEM, Code of Ethics. Beberapa prinsip kuncinya, kesejahteraan dan kepentingan publik, hindari bahaya, jaga privasi data, serta integritas dan objektivitas profesional. Yang kedua, IE Code of Ethics, fokus pada lindungi keselamatan dan kesehatan publik, kejujuran dan tanggung jawab profesional, serta kompetensi berkelanjutan. Yang ketiga, regulasi nasional, UU No. 1 Tahun 2024 tentang informasi elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Keduanya mengatur sanksi untuk akses tanpa hak dan penyalahgunaan. Keempat, kebijakan internal kampus, acceptable use policy, aturan lab dan server, serta ketentuan penggunaan cloud, HPC, dan GPU pool. Ini bukan opini pribadi, ini sudah diatur oleh kode etik, profesi, dan hukum yang berlaku. Kita lanjut. Ada 4 teknologi utama yang saya bahas. Yang pertama itu cloud, access on demand ke server, storage, database via jaringan, fleksibel tapi berbayar. Yang kedua itu Docker, container terisolasi untuk aplikasi, sangat berguna untuk praktikum dan deployment. Tapi karena mudah diakses, sering disalahgunakan. HPC atau bisa kita sebut High Performance Computing untuk simulasi, big data, dan riset, resource mahal dan terbatas. GPU pool, GPU bersama untuk machine learning, deep learning, dan visualisasi. Sangat diminati tapi juga sangat terbatas. Ironinya, semakin berharga suatu resource, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Lanjut, untuk menganalisis kasus, saya menggunakan 2 teori etika. Pertama, utilitarianisme. Teori ini menanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Contoh, crypto mining di GPU pool. Siapa yang untung dan satu orang yang mendapat koin kripto. Siapa yang rugi? Seluruh komunitas kampus yang kehilangan akses GPU. Manfaat kecil untuk individu, kerugian besar untuk banyak orang. Kedua, deontologi. Teori ini menanyakan apakah tindakannya benar secara prinsip terlepas dari akibatnya. Contoh, hosting aplikasi pribadi di server kampus. Bahkan jika server masih kuat,
tetap tidak etis karena melanggar komitmen akademik dan menggunakan fasilitas di luar tujuan yang diizinkan. Lanjut, mari kita lihat kasus pertama. GPU untuk crypto mining. Bayangkan GPU full kampus yang seharusnya dipakai untuk machine learning dan simulasi. Diam-diam dipakai untuk cryptocurrency. Resource mahal dan terbatas, dialihkan untuk keuntungan pribadi. Dari lensa utilitarian, merugikan komunitas. Dari lensa deontologi, melanggar tujuan akademik. Kasus kedua, Docker non-akademik. Server Docker kampus dipakai hosting aplikasi pribadi 24 jam. Menghabiskan CPU, memori, storage, dan bandwidth bersama. Analisisnya, manfaatnya terbatas pada satu orang, tapi risikonya ditanggung bersama. Dan secara prinsip melanggar batas penggunaan fasilitas. Lanjut, kasus kedua. Kasus ketiga, brute force tanpa izin. Password cracking di jaringan kampus tanpa izin dosen atau pengelola. Ini membebani server dan memicu alarm keamanan. Dari sisi utilitarian, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dari sisi hukum, ini adalah akses tanpa hak yang melanggar Undang-Undang ITE. Kasus keempat, cloud credit berlebihan. Insan besar dinyalakan terus-menerus untuk workload yang tidak relevan. Akibatnya, kuota bersama habis sebelum pengguna lain sempat memakainya. Secara utilitarian, mengurangi kesempatan orang lain. Secara deontologi, melanggar prinsip kebutuhan wajar. Setelah melihat 4 kasus ini, mari kita lihat dampak yang ditimbulkan. Ada 4 dimensi dampak. Pertama, dampak teknis. Server melambat, downtime meningkat. Storage penuh, dan yang paling nyata, tagihan cloud membengkak. Kedua, dampak akademik. Praktikum teman-teman lain terganggu. Penelitian tertunda, akses menjadi tidak adil. Ketiga, dampak sosial. Budaya kolaborasi rusak. Muncul ketidakpercayaan antar pengguna. Keempat, dampak hukum. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelanggaran trust cloud hingga sanksi akademik. Bayangkan, jika kita tidak bisa menyelesaikan tugas karena GPU habis dipakai mining atau server down saat demo, karena adanya hosting aplikasi pribadi 24 jam, ini bukan masalah teknis murni, ini masalah etika. Tapi kabar baiknya ada jalan keluarnya. Saya mengusulkan 5 rekomendasi. 1. Acceptable use policy. Yang jelas untuk cloud, Docker, HPC, GPU, server, dan bandwidth. 2. Kuota dan prioritas. Batasi CPU, memori, storage, dan prioritaskan untuk praktikum dan riset. 3. Monitoring proporsional. Pantau keamanan dan ketersediaan, tapi tetap hormati privasi pengguna. Keempat, lab eksperimen khusus. Sediakan CyberRank, CTF, VM terisolasi untuk eksperimen keamanan. 5. Edukasi dan sanksi bertahap, tanamkan kesadaran, responsible computing sejak awal dengan sanksi progresif jika ada pelanggaran. Sebagai penutup, saya ingin menekankan 5 poin. Pertama, fasilitas cloud, Docker, HPC, CPU adalah resource bersama. Gunakan untuk kepentingan akademik. Kedua, integritas, tanggung jawab, keamanan, dan keadilan adalah fondasi etika profesi ICT. Ketiga, crypto mining, brute force, dan pemborosan resource merugikan komunitas kampus. Keempat, dampaknya tidak hanya teknis, tapi akademik, sosial, dan hukum. Kelima, kita butuh AUP, kuota monitoring, lab terisolasi, edukasi, dan sanksi bertahap. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.